salam jumpa dengan podcast PBSI Universitas Muria Kudus, teman seia sekita. Pada kesempatan hari ini, tim podcast PBSI UMK berada di kota provinsi Jawa Tengah, yaitu tepatnya di kota Semarang. Ini kita akan berdialog, bercakap-cakap, menggali berbagai informasi berkaitan dengan dinamika jurnalistik kampus. Nah, kebetulan ini di sebelah saya ini sudah hadir Bapak Widiartono R. Beliau ini wartawan senior di Jawa Tengah. Sekarang posisi beliau sebagai Ketua Badan Uji Kompetensi Wartawan PWI Jawa Tengah. Betul ya Pak Widi ya? Betul, ya. Beliau juga sebagai asesor uji kompetensi wartawan PWI Pusat. Dan sebagai pemimpin redaksi suarabaru.id ini. Nah, bisa dilihat ini ya. Ini sekarang kita di kantor. Ya, ini di kantor suarabaru.id. Ya. Suarabaru.id. Silahkan ini Pak Widi mungkin memperkenalkan diri sekilas. Pak Widi, bagaimana? Silahkan. Ya, selamat berjumpa dengan kami. Terima kasih untuk teman-teman dari podcast PBSI. UMK Universitas Muria Kudus. Ya. Ini yang telah berkenan juga mampir ke kantor redaksi suarabaru.id. Ini media yang belum lama tapi sudah cukup dikenal. Di Kudus itu termasuk yang sangat dikenal kami. Juga banyak berita yang diangkat di sini. Banyak sekali. Nah, cuma silakan nanti UMK berita-beritanya dirilis ke kami. Syukur nanti ada kerjasama tindak lanjut, misalnya pelatihan jurnalistik atau pemberitaan dan sebagainya. Ini kami sangat terbuka karena beberapa universitas juga bekerja sama dengan kami suarabaru.id. Nah, terima kasih Pak Widi selaku pimretnya suarabaru.id atas tawarannya. Memang di kami Pak Widi perlu saya informasikan juga bahwa di PBSI program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada mata kuliah jurnalistik Pak Widi Dan itu kami juga sudah mencoba merintis jurnalistik online dengan memiliki kudusnet.com dan juga punya majalah Gendis. Ini salah satu sebagai Buletin Gendis sebagai salah satu labnya mahasiswa PBSI untuk menekuni dunia jurnalistik. Dan ini Pak Widi perlu saya informasikan, beliau ini juga ngajar di berbagai perguruan tinggi berkaitan dengan jurnalistik maupun di tingkat SMA. Oleh karena itu pada kesempatan ini tepat sekali apabila podcast PBSI ini akan menggali berbagai ide gagasan dari beliau berkaitan dengan jurnalistik di dunia kampus ini. Nah, ini gini Pak Widi, menurut Pak Widi bagaimana nih dinamika jurnalistik di dunia kampus ini Pak Widi? Ya, ini saya dan Pak Udin itu kebetulan sama-sama lahirnya dari jurnalistik di kampus. Ini Pak Udin aja yang kemudian mencari penghidupan yang lebih baik. Dulu sama-sama kita wartawan. Pak Udin di majalah Ceria waktu itu. Saya di Koran Wawasan. Lahirnya dari majalah Hayam Buruk di kampus sastra Undip Kemudian kita di Manunggal. Ini agak reuni sedikit dan kita bisa cerita bahwa dunia jurnalistik mahasiswa pers kampus waktu itu memang sangat bergairah karena waktu itu menjadi wartawan itu sebuah impian waktu itu. Jadi rebutan ya Pak. Kita dikenal dulu Manunggal tempat kita berlindung itu kan melahirkan wartawan-wartawan yang sangat luar biasa. Di Tempo, di Gatra, di Suara Merdeka, kemudian saya di Wawasan dan rata-rata dengan posisi
yang bukan, maaf kalau bukan ecek-ecek. Iya, iya. Jadi betul. memang melahirkan wartawan-wartawan yang boleh disebut wartawan yang cukup baik, ya, sangat bahkan sangat baik. Ya. Beberapa menjadi pemimpin redaksi, misalnya Pak Amir Mahmud, Pak Amir Mahmud, ya. itu menjadi pemimpin redaksi di Suara Merdeka. Kemudian sekarang beliau pemimpin umum ini, di ya, Suara Baru Suara Baru ya. Ini juga keluaran alumni Manunggal, Koran Kampus Manunggal. Koran Kampus ya. Manunggal. Kemudian Mas Hedi, ya, Hedi Lugito, dari Tempo, kemudian ke Gatra, pemimpin redaksi Gatra dan sebagainya. Juga saya walaupun tidak setinggi mereka di Wawasan, kemudian sekarang saya di suarabaru.id. Waktu itu seperti itu. Hanya perkembangan sekarang tampaknya memang dunia pers kampus tidak segeriap dulu lagi. Dulu saya dan Pak Udin itu sering kemana-mana, ke sekolahannya Azadi Siregar di Jogja. Romo Mangun. Apa namanya itu? LP. Yes. Sebagai LP3Y. Ya, untuk godok mahasiswa. LP3Y, Lembaga Pendidikan Pers Yogyakarta gitu. Itu Azadi Siregar. Kemudian kita juga ke Rembang waktu itu kunjungan, kita praktek jurnalistik lah itu di sana. Jadi dulu pers mahasiswa itu sudah kayak wartawan betulan gitu kan. Nah, sekarang saya tidak melihat suasananya segeriap seperti itu lagi. Walaupun mungkin masih ada ya majalah-majalah kampus begitu masih ada, tetapi ya cukup berbeda lah. Kemudian Fakultas Komunikasi sekarang kan banyak sekali. Itu bahkan beberapa praktek di tempat kami dari Unisula, kemudian ini saat ini ada yang dari UKSW juga praktek tempat kami, dari FIB Undip itu juga praktek jurnalistik, praktek sebagai reporter di sini. Tapi mereka di kampusnya sendiri justru tidak ada kegiatan yang seperti kita dulu mengelola majalah. Yang majalah kampus kita dulu kan jadi lab bagi kita. Kita betul-betul belajar, kita ngundang tokoh-tokoh, ahli-ahli begitu. Kalau sekarang tidak seperti itu. Jadi saya mengajar di sebuah perguruan tinggi negeri juga, tapi ya sekedar ini pengetahuan tentang jurnalistik gitu. Jadi di sana tidak ada majalahnya juga. Kemudian prakteknya saya akali dengan mari kita buat blog. Kemudian mereka praktek nulis feature, nulis artikel, nulis berita itu di blog itu gitu. Nah, kalau sekarang mestinya ini sangat terbuka karena kita sekarang tidak lagi terpancang pada kertas. Dengan online itu sudah, kita mau nulis seberapa panjang nggak masalah, tinggal biaya untuk sewa domain, kemudian peralatan-peralatan yang sekarang apalagi multimedia, sekarang di situ juga tidak hanya foto tapi juga video, juga suara segala macam karena multimedia sekarang sudah bisa dengan konvergensi media gitu. Jadi memang agak berbeda pers mahasiswa zaman dulu dengan pers mahasiswa yang sekarang. Bahkan dulu itu kalau kita ingat koran Salemba punyanya UI. Bagaimana dulu dalam tanda petik melawan pemerintah itu Jadi bisa menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan yang dulu sangat terkenal itu koran kampus Salemba. Kemudian di Undip kita punya Manunggal, di APPD ada Benteng Kampus, kemudian IAIN dulu juga punya Tapi sekarang saya tidak tahu apakah hal semacam itu masih ada gitu. Tidak segregetnya jauh sekali ini Pak. Ini Pak Widi, peran di jurnalistik atau media kampus ini terhadap keterampilan, keberadaan mahasiswa apa yang bisa diberikan ini Pak Widi? Paling tidak kalau saya begini Pak Udin. Jadi siapapun orangnya, kalau jadi mahasiswa itu jurusan apapun, saya itu punya mimpi, semua bisa nulis. Tidak harus kemudian jadi wartawan. Saya mengajar di perguruan tinggi negeri di Semarang.
Itu saya katakan di sini kamu nggak harus jadi wartawan kok mendapatkan pelajaran jurnalistik ini. Tetapi yang penting kamu bisa menulis. Karena ketika misalnya jadi guru, kemudian pintar nulis, mudah pangkatnya cepet ini nanti. Oh iya. Ya, karena jenengan kan ada tuntutan itu untuk juga menulis di media walaupun mungkin poinnya hanya 1,5 atau berapa. Tetapi itu kan tuntutan untuk jadi guru. Teman saya seorang dokter, ketika mau naik pangkat itu, Pak Widi saya bisa nggak titip tulisan di koran jenengan? Ini saya mau kenaikan pangkat harus nulis minimal 2 kali. Seorang dokter, dokter di rumah sakit negeri. Artinya ketika seseorang itu menulis, manfaatnya banyak. Coba Pak Udin kalau dulu nggak nulis ya mungkin nggak seterkenal sekarang lah. Karena kita dulu kan ngetopnya itu di kampus kenal itu karena kita nulis. Nah, ketika saya selalu ketika mengajar mahasiswa atau anak-anak SMA begitu, ketika kamu menulis itu kemudian orang menjadi mengenal namamu. Nah, saya kan juga mengajar guru-guru untuk menulis itu ya di berbagai daerah Purbalingga, Kudus, Jepara dan sebagainya. Saya sampaikan gitu, ketika jenengan menulis di koran, saya tidak ingin targetnya hanya pengen naik pangkat atau mendapatkan angka kredit, bukan itu. Kalau jenengan yang guru matematika menulis tentang matematika di media-media ini, matematika itu bagi saya paling menjengkelkan gitu. Kalau ada guru yang bisa menulis belajar matematika secara gampang, sehingga orang tua juga bisa nanti ngajari anaknya. Nah, tulisan ini sangat bermanfaat. Kemudian dia nanti nulis apalagi tentang matematika yang lain. Ketika nanti ada seminar tentang matematika, sudah Pak Bupati minta, sudah Pak itu atau Mbak itu aja yang berangkat, karena dia itu tulisannya bagus. Ini untuk jadi narasumber seminar. Nah, narasumber seminar itu nek seminarnya gede itu honornya ya gede, lumayan. Dan itu ya kalau orang laki-laki bisa munidit lanang gitu. Artinya bukan masalah itu tetapi ini kadang-kadang saya itu gaji kan tidak seberapa, tapi ketika kemudian nama saya GR itu dikenal karena saya menulis, saya jadi juri, tiba-tiba dikasih honor. Saya bayangkan paling 750.000 lah, saya dikasih honor 4,5 juta, main semaput saya. Pak, ini mestinya 5 juta, tapi karena ada pajak, ada apa segala macam, jadi 4,5 juta. Itu saja saya sudah hampir semaput, bayangan saya nggak sampai 1 juta. Itu karena saya rajin menulis itu kemudian orang mengenal saya. Saya itu jadi juri duta wisata, juri stand up, juri macam-macam karena saya dikenal. Diundang jadi pembicara karena orang mengenal saya dari tulisan saya tentang pariwisata segala macam. Maka jurnalistik sekarang itu tidak, bagi mahasiswa tidak ngajari jadi wartawan, apalagi mungkin wartawan sekarang nggak menarik, nggak perspektif gitu. Tetapi menulislah, belajar menulis. Jurnalistik itu belajar menulis. Ketika sudah nanti jadi dosen, nulis, mudah pangkatnya cepat nanti. Kemudian jadi dokter yang nulis. Dokter Boyke itu menjadi sangat terkenal sekarang. Dulu kan tulisannya kemudian dia mengasuh rubrik di majalah. Dokter Naik L. Tobing kalau yang generasi kita kenal itu kemudian advokat yang sering nulis di koran, nulis di media online, dikenal. Kemudian mereka sebagai advokat kemudian disegani karena bukan hanya sekedar pintar bicara, tapi pemikiran-pemikirannya juga dituangkan, dipubliskan dan bisa diikuti masyarakat umum. Betul. Berarti dengan menulis itu memiliki menambah bargaining yang kuat Ya paling tidak itu kalau bahasa sekarang cara jual diri saya seperti itu. Kalau saya hanya sekedar Widiartono, wartawan yang nulisnya hanya nulis berita-berita, apalagi berita-berita resmi saja ya sudah. Tetapi saya waktu itu jadi wartawan, saya nggak cukup jadi wartawan. Kemudian saya belajar tentang pariwisata. Belajarnya
belum belajar yang resmi melalui kampus dan sebagainya. Ikut seminar, ikut ini dan sebagainya. Kemudian saya paham, baru belakangan saya ben kita rada tenanan begitu ya kuliah di pariwisata. Dan saya tidak mungkin kemudian itu yang disebutkan tadi menjadi ketua Badan Uji Kompetensi Wartawan karena saya asesor, saya penguji. Saya tidak mungkin jadi penguji kalau saya tidak dikenal sebagai wartawan yang juga menulis. Ada buktinya. Ini wartawan yang memang karya-karyanya ada. Ini loh tulisan-tulisannya. Kemudian orang mengenal. Nah itulah. Jadi apapun, ketika kemudian tetap rajin menulis, maka akan banyak manfaatnya. Makanya saya sering saya diminta, bahkan saya yang minta, tak ajar nulis orang bayar apa-apa. Itu sering saya lakukan karena saya ingin, saya getol. Ini mahasiswa, anak-anak sekarang pokoknya nulis. Fasilitasnya sekarang sudah sangat luar biasa, beda dengan kita. Mana-mana bawa mesin ketik gitu ya. Sekarang sudah pakai ponsel sudah bisa. Nah ini gini Pak Wid, dengan situasi sekarang kan perubahannya sudah luar biasa. Nah ini apa yang bisa dilakukan di dunia kampus, terutama mahasiswa, untuk menyiasati situasi yang semacam ini tapi tetap eksis dengan menulis ini? Apa strateginya, apa ini Pak Wid, berdasarkan pengalaman Pak Wid ini? Ya, kondisi sekarang perkembangan yang sudah seperti ini dan sangat luar biasa. Bahkan Pak Udin tadi cerita putranya yang kelas 5 SD sudah bisa bikin video, edit video dan sebagainya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Tadi diceritakan kampus juga sudah punya media online. Yang manfaatkan itu. Manfaatkan itu untuk tadi jual diri. Maaf dalam tanda kutip, memperkenalkan diri kita. Ini loh, saya mahasiswa tapi bukan sekedar yang ngejar SKS gitu, tapi saya juga bisa menulis. Saya menyampaikan pikiran-pikiran saya yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dan tentu saja karena kaitannya dengan jurnalistik, tulisannya bukan tulisan-tulisan yang seperti makalah, tulisan karya ilmiah itu, tapi tulisan-tulisan yang populer, ilmiah populer, sehingga siapapun bisa menerima. Nah ini kesempatan sekarang. Mahasiswa kami terima juga ketika mengirim ke suarabaru.id. Kami punya ruang namanya Suara Mahasiswa. Kita siapkan juga kalau mau, monggo nulis artikel tentang apa yang Anda pikirkan. Bahkan ketika ada pelatihan begitu ya, pelatihan di mahasiswa, nanti yang menulis tulisannya layak langsung kami muat. Ya memang zaman sekarang nggak ada honor Pak. Nggak kayak zaman kita dulu. Kita dulu hidup. Ya kita cerita masa lalu ya. Kita dulu kan kiriman dari orang tua sangat sedikit. Kita cari dengan cara seperti itu. Kita nulis di mana-mana dengan honor dari 750 sampai 5.000 rupiah. Kita ingat nulis di Bahari dulu kalau 5.000 rupiah, kemudian tanda tangan di atas meterai gitu untuk ambil honor. Itu yang kita lakukan dulu. Tapi yang sekarang ya rata-rata sekarang media tidak memberi honor bagi penulis. Bahkan kemudian ada kerjasama, misalnya sudah kita bikin pelatihan, nanti misalnya guru-guru itu tulisannya di sini, tulisannya nulisnya nggak bayar, kami juga nggak ngasih honor. Tapi waktu pelatihannya itu mereka dapat sertifikat dan sebagainya, itu yang bayar karena ada pembicara. Tapi ketika pemuatan tulisannya nggak ditarik lagi, dan itu banyak menguntungkan. Apalagi sekarang kementerian kan juga sudah memberikan kesempatan bukan hanya media cetak, media online pun sekarang masuk juga ya. Walaupun ini yang perlu saya sampaikan, masih banyak guru-guru di daerah, pejabat-pejabat dinas pendidikan di daerah yang masih ragu-ragu, jangan-jangan ditolak gitu. Nah ini kalau ini dipahami, apa namanya, buku saya sempat mengcopy buku itu, ternyata bisa. Yang sudah melakukan sekarang guru-guru SMK. Nah, yang SMP, SMA masih takut, SD masih takut. Jadi ini ya Pak Wid ya, dengan menulis itu bisa untuk membranding diri ya. Iya, kalau dulu kita buat nambah-nambah sangu, kita nggak
kiriman support itu, waduh kita besok nggak makan, kita bisa betul, ambil honor gitu. Ya. Kalau sekarang ya satu mungkin untuk seneng-seneng aja lah. Ya, Kita nulis nama kita terpampang di media. gitu. Kemudian ini kan sekarang tarafnya latihan. Ya. Metiknya nanti ini masih mahasiswa 5 tahun mendatang ketika sudah jadi guru, Iya, jadi nanti pejabat, akan- jadi apa? Coba pejabat yang juga rajin menulis, ini pasti akan mendapatkan perhatian yang lebih. Dapatkan kredit point tersendiri. Ya, di samping kredit point, Iya. tapi perhatian dari pimpinan. Ya, betul. Perhatian dari pimpinan, karena dia bisa menyuarakan apa yang di lembaganya. Ya. Misalnya yang ini di dinas yang kaitannya dengan pertanian, gitu misalnya ya. Kemudian ini ada orang yang memang peduli misalnya pada hal-hal tertentu, Ya. misalnya tentang tanaman gitu. Kemudian dia menulis tentang bagaimana mengembangkan ini, budidayanya bagaimana, kemudian keuntungan yang didapat dan sebagainya. Ini kan orang kemudian terinspirasi. Nah, ini cara-cara yang dia membagi pengetahuan, tapi nama dia kemudian juga semakin dikenal, tapi orang lain juga mendapatkan. Nah, ini kan nanti kepala dinasnya ini ada seminar, kamu berangkat ya besok ke Tokyo ya. Itu kan keuntungan yang lebih. Yang itu alangkah baiknya kalau dilatih mulai dari mahasiswa. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan Pak Widi ya untuk para pemirsa PBS podcast PBSI tadi sudah ditawarkan. Jadi di suarabaru.id ini menawarkan rubrik ruang mahasiswa ya, rubrik mahasiswa. Suara mahasiswa. Artikel. Ya, untuk artikel-artikel siapapun boleh menulis ya, terutama nanti mahasiswa program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UMK harus ditangkap. Ini tawaran dari Pak Widi ya. Jadi ini kesempatan untuk mengaktualisasi diri, mengekspresikan diri, menuangkan gagasan di media massa ini. Nah, itu tawaran yang bagus, harus ditangkap.